Shalom, selamat malam bagi kita semua. Senang sekali rasanya pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam seri pelajaran ringkasan sekolah Sabat harian. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa pelajaran kita saat ini sudah tiba pada pelajaran yang ke-13. Itu artinya kita sudah tiba pada penghujung daripada pelajaran triwulan ini. Kita akan memulai pelajaran yang baru Sabat depan. Oleh sebab itu kita bersyukur pada kesempatan ini, pada hari Senin 21 Desember kita boleh dibekali kembali pada malam ini dengan ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan sepanjang satu minggu ini kita akan belajar tentang surga, pendidikan, dan pelajaran abadi. Sementara hari Senin kita akan melihat suatu kehidupan yang baru. Namun seperti biasanya kita tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Tuhan. Kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk boleh membantu kita dalam mengerti pemahaman pelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas seluruh karya terbaik yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan kembali untuk bersama-sama boleh belajar firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengenal, mempercayai dan mengimani bahwa Tuhan sudah menyiapkan sebuah kehidupan yang baru. Ganti daripada kehidupan lama yang saat ini sedang kami jalani di dunia ini. Terima kasih Bapa, perlengkapilah kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka pelajaran sekolah Sabat kita. Hari Senin, suatu kehidupan yang baru. Saya akan bacakan dari Wahyu 21 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dari ayat ini saja kita sudah melihat bahwa ada sebuah perbedaan antara dunia lama yang saat ini kita jalani dengan dunia baru yang tentunya kita harapkan. Di dalam dunia lama kita masih menemukan banyak sekali air mata. Di dalam dunia yang lama banyak sekali maut dan kematian yang kita saksikan. Di dalam dunia yang lama banyak sekali perkabungan, banyak ratap tangis, banyak duka cita. Dan itu semua adalah janji Tuhan bahwa itu tidak akan pernah terjadi lagi ketika kita hidup di dalam dunia yang baru. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita boleh melihat ada sebuah tampak perbedaan yang dijanjikan oleh pekabaran firman Tuhan untuk kita semua. Kembali, untuk melihat konteks ini, marilah kita melihat tentang sebuah percakapan antara orang Kristen dengan temannya. Satu ketika orang Kristen ini dia berbincang-bincang, berbicara dengan seorang temannya tentang sebuah pekabaran harapan Injil. Dengan satu kepastian bahwa sebuah pengharapan yang kekal, hidup yang kekal itu hanya berada di dalam Yesus Kristus. Ya. Orang tersebut menanggapi daripada temannya yang berbicara bahwa satu-satunya pengharapan yang kekal adalah Yesus Kristus. Dia berpikir di dalam hatinya dan dia katakan, hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Ya. Sambil gemetaran, dia mempertanyakan untuk apa kita memperoleh hidup yang kekal. Karena apabila kita melihat konteks di dalam dunia ini, pastinya kita tidak mau hidup di dalam kekekalan. Kenapa? Bisa kita perlihatkan, usia 70-80 tahun tentunya penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan sakit penyakit, dan banyak penderitaan yang harus dialami. Lalu apalagi yang diharapkan? Kita harus hidup kekal dengan jangka waktu yang sudah cukup lama ini. Orang tersebut mempertanyakan hal tersebut. Dari pembicaraan dua orang ini, kita boleh menarik kesimpulan, teman dari orang Kristen ini, dia tidak mengerti sesungguhnya apa maksud dari hidup yang kekal. Yang dia mengerti adalah hidup kekal di atas dunia ini, di dunia yang lama. Tentunya akan penuh ratap tangis, akan penuh penderitaan,
akan penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penyakit, bahkan sampai kematian. Itu jelas dan tidak bisa dipungkiri oleh sebab dosa di atas dunia ini. Tetapi pekabaran yang ingin disampaikan oleh orang Kristen ini bahwa hidup kekal yang dimaksudkan adalah itu semua akan tergantikan apabila kita hidup di dalam Yesus Kristus. Kita akan menerima mahkota kehidupan dan juga hidup yang kekal. Itu adalah sebuah janji yang pasti apabila kita hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi, janji hidup yang kekal bukanlah sekedar kelanjutan dari kehidupan ini. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu dan yang baru sudah datang. Tentunya hal ini bisa kita peroleh ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita dan kita didapati setia. Apabila kita tidak setia, tentunya kita tidak akan mengambil bagian di dalamnya. Dan menjadi sebuah pertanyaan sekaligus menjadi sebuah perenungan sebelum daripada kita tutup pelajaran sekolah sahabat ini. Pertanyaan yang penting, apakah yang perlu dilakukan untuk menjadi bagian di dalamnya? Apa yang bisa saya lakukan sampai saya bisa tiba di sana? Apa yang bisa meyakinkan saya untuk boleh memperoleh kehidupan kita? Tentunya segala sesuatunya ada jawabannya di clue yang pertama, Yesus Kristus. Pengharapan kekal hanya berada di dalam Yesus Kristus. Dan cobalah jauh pertanyakan di dalam kehidupan lubuk hati kita. Apakah ada dosa-dosa dan kesalahan yang menghalangi kita sehingga kita bisa jadi tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah yang boleh menjadi pelajaran untuk kita semua, bagaimana sebuah kehidupan yang baru telah Tuhan janjikan bagi kita semua, umat-umat Tuhan yang setia di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.